Tetap bersama kami, tubabaku.id, the goodness of Tubabahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya, baik Tubabaku, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, kami akan menyiarkan dialektika atau dialog interaktif Tubabaku dengan topik langkah preventif dan kolaboratif perlindungan anak. Nah, dengan begitu, perkenalkan saya Novia Ardianti yang akan memandu pada hari ini. Dan sebelumnya, kita akan mendengarkan dan menyimak lagu pilihan berikut ini. Ya, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, dialektika Tubabaku, kali ini kita akan membahas langkah preventif dan kolaboratif perlindungan anak. Dan telah hadir bersama saya di studio kali ini dari Pekerja Sosial Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang sudah mewakili dari Kepala Dinas. Ya, selamat pagi Ibu Monika Dian Pratiwi, SST MKes, dan Ibu Nuning Ika Daniati, SST MKes. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Novia. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat dan selalu bahagia. Insya Allah. Iya. Iya Bu. Langsung saja, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sini memberikan edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual ya Bu ya, dan berkomunikasi dengan baik terhadap sesama dan saling peduli, mengajarkan kemampuan untuk mencegah adanya kekerasan seksual. Nah, itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Dari Bu siapa? Bu Nuning ya, silakan. Ya. Dalam hal ini Dinas PPPA bekerja sama sudah melakukan MOU juga dengan instansi terkait. Dalam hal ini seperti ada Komnas PA, ada dengan Polres. Untuk kasus kekerasan terhadap anak memang ini sesuatu hal yang harus kita cegah. Dalam hal pencegahan, kita melakukan edukasi dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dalam hal pencegahan sosialisasi kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat juga kita mengadakan edukasi. Dalam hal ini kita melibatkan lintas sektor terkait, misal seperti Dharma Wanita, seperti pemerhati-pemerhati anak, kita libatkan semua dalam hal ini. Ya. Jadi intinya dalam hal ini kita bekerja sama untuk tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi untuk pencegahannya. Iya, dan sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bu ya, untuk melindungi anak, dan sudah dilakukan oleh dari Dinas PPPA dengan merangkul masyarakat. Nah, dalam bentuk tanggung jawab yang seperti apa ya Bu yang diharapkan dari masyarakat? Iya, baik Mbak. Jadi kita Dinas PPPA itu sudah memberikan edukasi ya Mbak ya terkait kekerasan yang terjadi. Karena kita tahu sendiri bahwa anak itu generasi penerus bangsa yang harus kita jamin hak-haknya. Iya benar. Ya, jadi kalau misalnya kita lindungi, bagaimana cara kita melindunginya? Ya kan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak? Kita punya program kegiatan, salah satunya Sekolah Ramah Anak Mbak, atau Satuan Pendidikan Ramah Anak di sekolah. Ya, sudah itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui kegiatan musrenbang, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, ataupun TIU, sehingga mereka bisa menyampaikan apa sih kebutuhan mereka. Karena kita di sini Tulang Bawang Barat, Mbak ya, mempunyai forum anak daerah. Jadi kita sudah bentuk di semua kabupaten, di kecamatan, bahkan di tingkat TIU pun kita sudah punya forum anak. Jadi anak-anak itu sekarang itu kita jadikan sebagai motivator untuk kita justru orang dewasa, supaya dari anak-anak kan kita belajar banyak dari mereka nantinya, bahwa kekerasan ini insya Allah ya Kak ya bisa ditangani, gitu Mbak Novia. Jadi yang harus diingat bahwasanya anak itu adalah
poin penting yang harus kita jaga, kita penuhi haknya, kita jamin haknya, kita lindungi haknya, dan itu tidak lepas dari semua aspek perannya semua OPD, bukan hanya Dinas PPPA. Jadi kami sebagai leading sektor, kita tetap merangkul semuanya. Seperti yang dibilang oleh Kak Nuning tadi, bahwasanya semua melibatkan Komnas, LPAI, pengadilan, baik itu Kemenak, kita semua melibatkan. Dan kita punya MOU-nya Mbak Novia. Gitu. Oke, dan mencegah ini adalah hal yang sangat penting dalam menghindari adanya tindak kekerasan seksual tersebut ya Bu ya, terhadap anak tentunya. Iya, dan pertanyaan saya selanjutnya, apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas PPPA untuk pencegahan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat? Namun jangan dijawab dulu Bu, karena kita akan mendengarkan lagu pilihan berikut ini. Oke. Baik, Tubabaku, masih bersama saya Novi Ardianti dalam dialektika langkah preventif dan kolaboratif perlindungan anak bersama narasumber saya, ada Ibu Monika dan Ibu Nuning. Ya Bu, dan untuk Tubabaku yang ingin bertanya mengenai perlindungan anak, baik dalam kekerasan seksual di sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat, bisa langsung komunikasikan dengan saya dengan menyebutkan nama dan mengirim pertanyaan di nomor WhatsApp 0895 3728 06525. Ya, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Kita bisa masih bincang-bincang ya Bu ya? Iya, Mbak. Ya, masih semangat dong Bu? Semangat, Mbak. Masih, kita membahas tentang anak ya Bu ya? Iya. Ini bisa jadi pendidikan untuk saya dan masyarakat di sekitar Tubaba maupun di luar Tubabako. Ya, dan peran serta keluarga dan guru-guru di sekolah serta masyarakat harus bergandengan tangan dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Sementara kekerasan anak atau bullying atau perundung ya Bu yang dikenal sekarang ini adalah bully ya Bu ya. Perundung ini agak asing kalau anak-anak muda yang kerap terjadi. Itu bagaimana Bu penjelasannya? Ya, baik Mbak Novia, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau mengucapkan dari Dinas PPPA terutama, kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap kerjasama. Kita punya tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak, Mbak Novia. Jadi Kabupaten Layak Anak itu salah satunya indikatornya adalah penanganan kekerasan pada anak. Ya, nah sekarang di sini saya akan menjelaskan ya Mbak tentang yang pertanyaan tadi, tanggapannya tentang bully ya Mbak ya. Iya. Ya, kalau perundungan memang kayaknya anak-anak awam Agak mendengar asing, perundungan. ya. Ya, agak asing. Jadi Dinas PPPA sendiri Mbak sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya kita punya kegiatan workshop Satuan Pendidikan Ramah Anak. Disitulah kita menjelaskan bahwa tenaga pendidik itu harus sekolah itu harus aman, bersih, sehat dan peduli serta mampu menjamin hak-hak anak dan menghargai hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Jadi itu konsep dari Satuan Pendidikan Ramah Anak ya Mbak ya. Nah, di sini juga selain itu juga kita tenaga pendidik harus bisa membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar anak-anak untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan. Jadi garis bawahnya tanpa kekerasan Mbak. Karena sekarang ini anak-anak aja sering di sekolah kadang ribut, sudah masuk ke kekerasan, mencubit, atau memukul, kadang dibully ya Mbak, banyak banget yang maafnya kita bicara anak-anak yang dari keluarga-keluarga tidak mampu, kadang dibully. Nah itu sekarang tugas kita bersama bagaimana bully ini bisa tidak ada lagi di sekolah atau di pendidikan. Jadi bagaimana itu semua tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Salah satunya juga kita punya peran dari Dinas PMT. Dinas PMT kita berupa surat edarannya sudah ada Mbak, berupa pembatasan penggunaan gawai yang tidak konten layak anak. Jadi penggunaan gawai itu gadget loh Mbak, HP. Supaya dia tidak konten layak anak. Kan banyak anak yang nge-browsing masalah seks, pendidikan seks dengan sendirinya di bawah pengawasan orang tua. Jadi tidak lepas juga peran orang tua sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang tidak kita harapkan terhadap anak-anak kita. Mungkin itu Mbak Novia dari kami. Dan ada yang tadi Ibu sebutkan bahwa adanya kegiatan workshop yang dilakukan dari Dinas PPPA ya Bu ya? Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Mungkin dari Tubabaku
barangkali ada yang ingin bergabung dalam workshop tersebut, apakah bisa Bu? Atau hanya dilakukan dari Dinas PPPA untuk masyarakat? Tidak, Terbuka jadi untuk umum atau gimana? Satuan Pendidikan Ramah Anak, workshop itu ya Mbak, tidak hanya tenaga pendidik, Iya. tapi bisa orang tua, jadi lingkungan sekolah itu, bisa pedagang di sekolah, kantin sekolah, itu bisa, jadi kita karena kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas PPPA boleh, ataupun dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kegiatan ini Mbak, fasilitatornya langsung dari fasilitator nasional kementerian. Jadi tidak sembarangan fasilitator, gitu. Baik. Iya. Dan penanganan yang sudah dilakukan dari Dinas PPPA, kan kita lihat guru-guru masih banyak ya Bu ya mungkin ya, Betul. dari adanya kekerasan, mungkin cara mendidiknya Bu ya. Apakah itu berpengaruh Bu dari cara mendidik guru terhadap anak yang katanya tadi di sekolah itu banyak kayak penanganan dari guru. Nah, cara pekerjaan guru di sekolah itu atau mempengaruhi pola pikir anak yang supaya mereka jadi menyeleweng atau ini kan adanya bullying. Ya, betul. Nah, biasanya guru-guru yang tidak memasuki generasi anak, mereka itu malah mengajarkan bahwa jangan seperti ini, jangan seperti itu. Apakah guru yang seperti itu perlu ditindaklanjut, Bu? Karena ada pikiran guru yang tua dengan pikiran yang muda tuh ya Bu ya. Ya, betul, Agak betul, berbeda ya. karena Iya. saya pernah melakukan magang nih Bu. Iya. Pemikiran orang yang tua dengan muda itu beda. Beda Jadi konsep anak ya, Mbak, itu ya. lebih takut guru. Iya. Nah, di sini yang dibully-bully itu justru dipukul gitu, kan dimarah, dijewer. Nah, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Ya, kemarin memang sudah beberapa kali kita mengadakan kegiatan ya Mbak ya, untuk dalam artian gini Mbak, ini dilema sih, dilema tenaga pendidik, dilema dari peserta didiknya, karena memang murid nakal sekarang tidak boleh dipukul lagi, tidak boleh dicubit lagi. Kalau Satuan Pendidikan Ramah Anak kan seperti Sekarang itu. ya, Bu, ya? Tetapi menurut kemarin itu ada beberapa pertanyaan ya, kayak kita kebetulan dengan Ibu PJ Bupati langsung kemarin silaturahmi dengan Kapolres, dengan Bu Asisten. Di situ ada beberapa pertanyaan dari tenaga pendidik, terutama guru BK, bahwasannya dia juga agak kewalahan Mbak Novia menghadapi anak-anak yang nakal. Kalau tidak dipukul bagaimana? Pertanyaan dia begitu. Yang ada nanti guru ditindas nih dengan murid, kan begitu kan konteksnya. Tapi akhirnya dari kami sih solusinya adalah kita pahami dulu konsep dari Satuan Pendidikan Ramah Anak itu sendiri. Gitu Mbak. Di sana ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari untuk tenaga pendidik. Bukan hanya tenaga pendidik ya Mbak, jadi orang tua, lingkungan sekitar sekolah, seperti yang dagang, seperti yang satpam, itu juga harus. Satpam Jadi juga ikut iya, ya, Bu, ya? ada semua Mbak Novia di situ. Karena memang kontennya sekarang kita tidak boleh lagi sekolah yang tidak ramah anak, kan seperti itu. Bahkan meja-meja sekolah pun tidak boleh yang berbahaya untuk anak, tidak boleh yang lancip. Jadi banyak sekali yang harus kita rubah ya Mbak. Mungkin yang kita rubah sama-sama. Jadi ini adalah PR kita bersama, bukan hanya tenaga pendidik Mbak Novia, karena kasihan juga dengan Pak Ibu Bapak guru. Kalau kita bebankan ke mereka gitu kan. Cukup Jadi ini kewalahan ya Bu. ya, ini tugas kami berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan, dengan pemerintah daerah, dengan tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk terus memotivasi Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan difasilitasi oleh fasilitator kementerian langsung, gitu Mbak Novia. Mungkin nanti secara teknisnya kita bisa langsung konsultasi dengan fasilitator kita, soalnya mereka welcome dengan kita. Setiap pertanyaan apapun itu mereka welcome. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan tentang penanganan korban kekerasan tersendiri itu Bu, dari Dinas PPPA apa yang sudah dilakukan. Bisa Ibu Noning Terima lanjutkan. kasih Mbak Novia pertanyaannya. Jadi untuk korban kekerasan, Dinas PPPA sendiri sudah mempunyai UPTD PPA. Iya. Dalam hal ini ada kepala UPTD dan ada tim teknis seperti pendamping hukum, seperti ada untuk yang dia bagian penjangkauan. Dia di situ bertugas untuk melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan. Kemudian kita fasilitasi apa yang bisa didapatkan korban itu dari dinas kita. Seperti salah satunya kalau misal ada korban kekerasan, kita berkoordinasi dengan Polres untuk tindak lanjut pelaku, kemudian untuk dilakukan visum et repertum dengan
rumah sakit yang sudah bekerja sama MOU dengan Dinas PPPA, dalam hal ini UPTD PPA, kemudian dengan pendamping hukum. Kita sudah melakukan MOU juga, jadi setiap kita melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan, kita bekerja sebagai tim. Jadi di sini bukan kita bekerja sendiri sebagai Dinas PPPA, tapi ada di situ ada dari pemerhati anak seperti Komnas PA, kemudian ada dari pendamping hukumnya, terus kita bekerja sama dengan Polres juga. Dalam hal ini kita memberikan layanan ini, tupoksi kita adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara kepada korban yang memang harus ditempatkan di rumah aman. Kita sudah mempunyai rumah aman, Mbak Novia, di sini untuk korban yang memang dalam hal psikologisnya mengharuskan korban tersebut ditampung di rumah aman. Kita sudah ada Dinas PPPA sendiri. Dalam hal ini di UPTD PPA ya Mbak. Terus kita lakukan mediasi dan pendampingan korban. Kemudian kita bekerja sama dengan psikolog klinis jika korban ini memang memerlukan asesmen psikolog. Oke. Ya. Sudah lengkap ya Bu ya, Insya Allah. ternyata perlindungan anaknya ya Bu ya. Ya Tuba Baku. Jadi kita masih menunggu pertanyaan dari Tuba Baku. Yang ingin bertanya bisa mengirimkan pesan dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya di nomor WhatsApp 0895 3728 06525. Namun sebelum itu kita masih menunggu pertanyaan dari Tuba Baku dengan mendengarkan lagu pilihan berikut ini. Baik Tuba Baku, tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin Tuba Baku yang ingin mengirimkan pesan dan menyalurkan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar perlindungan anak di sekolah maupun masyarakat masih bisa kami terima. Nanti akan kami pertanyakan kepada bagian Dinas PPPA. Dan sebagai penutup, Ibu, saya persilakan untuk closing statement atau himbauan terkait dengan adanya kekerasan terhadap anak serta di sekitar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Novia. Mungkin di sini kami dari Dinas PPPA mengharapkan kepada seluruh pihak-pihak, baik itu keluarga, masyarakat, orang tua, kita harus jaga anak-anak kita dan kita harus bisa menjamin hak-hak mereka, ya Mbak ya. Terutama hak-hak mereka dalam menyampaikan pendapat mereka, karena mereka ini adalah generasi yang harus kita pikirkan untuk masa depannya, gitu Mbak. Terus kemudian kami dari Dinas PPPA pun menghimbau kepada seluruh, baik itu peserta didik, baik itu masyarakat, baik itu keluarga, ataupun siapapun di Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini, jika menemukan atau melihat kasus-kasus kekerasan yang terjadi, tidak hanya pada anak ya Mbak Novia, tapi pada perempuan juga, harap melaporkan ke call center kami. Mungkin nanti bisa kami sebutkan untuk call centernya. Boleh disebutkan Ibu. Ya, dilanjut dulu. Nah, jadi kita punya call center yang nanti langsung berkaitan dengan UPTD PPA di Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena salah satu upaya ini merupakan perwujudan kita untuk tetap menjadi kabupaten layak anak, Mbak Novia. Jadi Tulang Bawang Barat, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah menjadi kabupaten layak anak, dan kalau bisa kita tetap pertahankan prestasi kita, bukan hanya dari prestasinya, tetapi semuanya kita perlindungan anak kita jamin. Ya Mbak ya, kita bisa call center tadi ya Mbak. Ya, ini call centernya, pengaduannya untuk seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Ini bisa ke 0853 8427 5959. Mungkin saya ulangi sekali lagi ya Mbak. Silakan. 0853 8427 5959. Oke. Mungkin itu Mbak Novia. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Tulang Bawang Barat yang sudah memotivasi kami, mendukung program-program kerja kami di Dinas PPPA, dan kepada semua OPD terkait di gugus tugas Kabupaten Layak Anak, kami ucapkan terima kasih. Iya, Mbak Novia. Termasuk Kominfo ini Mbak Novia. Iya, ada kami juga kaitannya. mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nuning dan Ibu Monika yang sudah datang dari Dinas PPPA. Ibu menghadiri secara mewakili dari Kepala Dinas ya Bu ya, dari pekerja sosial muda
Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat. Iya. Baik Tubabaku, hingga di sini dulu dan sampai di sini dialektika kita pada pagi hari ini. Penanggung jawab program Aidil Patikraton, produser Anggoro AP, pengarah acara Anggun Eristi, gatekeeper Ferry, penulis naskah Dini, musik director Fajar Yoga, kameramen Adil, dan saya sendiri Novi Ardianti, pemandu dialog, berucap terima kasih. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Tubabaku yang masih setia mendengarkan atas kebersamaan Anda, dan tetap stay on di Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.